menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru Assalamualaikum Bu Dina dan Bu Des. Waalaikumsalam Bu Eva. Iya, apa kabarnya hari ini Bu Ibu Des dan Ibu Dina? Alhamdulillah baik Ibu. Iya Bu. Nah di sini Ibu Des dengan Ibu Dina akan melakukan praktek coaching ya Bu ya. Iya Bu. Nah sebagai coachnya adalah Ibu Dina dan coachingnya Ibu Des Nora. Nah ada nih Bu yang mau saya tanyakan ya. Untuk yang pertama kepada Ibu Dina sebagai coach, persiapan apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk melaksanakan praktik coaching pada hari ini, Bu? Saya mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur tirta Bu. Iya. Kemudian kepada Ibu Coach ya, Ibu Desnora, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan dalam melaksanakan praktik coaching ini nantinya? Persiapannya yaitu adalah masalah Bu. Saya sudah mempersiapkan masalah yang akan saya coachingkan dengan Ibu Dina. Oke Bu. Nah kepada Ibu Coach ya, Bu Dina, kompetensi Ya, Bu. apa yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini? Yang ingin dikembangkan Bu, seperti membuat pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif dan hadir dengan sepenuhnya Bu. Berarti ada 3 ya Bu? Itu, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dengan juga hadir sepenuhnya ya Bu ya? Oke. Iya, Bu. Nah, kemudian Bu, di sini bagian kompetensi apa yang secara spesifik ingin saya observasi nih Bu? Di antara yang 3 ini Bu. Yang ingin diobservasi Bu, membuat pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif Bu. Oke, kalau yang secara spesifik ada 2 ya Bu ya? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, Ibu? Di sini saya menginginkan bahwasanya nanti saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach nanti dapat menemukan potensi yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, Bu. Ya, ingin mengembangkan potensi dari coachnya ya, Bu ya. Nah, ya, Bu. Kalau seperti itu, Bu, saya serahkan room kepada Ibu Dina dan Ibu Des. Nah, silakan, Bu. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu. Bu Dina ada waktu nggak? Ada. Silahkan Bu. Saya mau cerita sama Ibu. Mau curhat. Soalnya saya lagi galau ini. Boleh Bu, boleh cerita nih Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Gini Bu, ini kan kita belajar untuk di semester 1 kan sudah berjalan 1 bulan gitu ya Bu. Ya. Jadi saya di kelas saya menemukan ada 6 orang saya ini yang belum paham sama sekali dengan perkalian. 6 siswa yang belum paham perkalian ya Bu ya? Iya. Baik, jadi sebelum kita panjang lebar berdiskusi nih ya, kira-kira apa harapan Bu Des nanti setelah kita melakukan diskusi ini? Harapannya saya pengen menemukan solusi lah Bu untuk masalah yang saya hadapi saat ini. Semoga nanti dapat terpecahkan masalahnya ya. Iya Bu, ya. Baik, dari situasi kelas yang Ibu hadapi, apa yang menjadi hambatannya Bu? Hambatannya adalah bahwa ketika pada saat saya mengajar matematika kan Bu kan, saya jadi kesulitan melanjutkan materi pelajaran karena ada murid yang tidak memahami dasar-dasar dari perkalian gitu. Jadi ini menjadi penghambat bagi saya untuk melanjutkan materi pelajaran berikutnya. Oh, itu penghambatnya ya Bu ya. Berarti dari hambatan tersebut tentu ada penyebabnya ya Bu ya. Apa yang menjadi penyebab anak tadi sehingga tidak memahami dasar-dasar perkalian tadi Bu? Dari yang Ibu temukan situasi di kelas. Penyebabnya mungkin karena pandemi kemarin itu ya Bu ya. Jadi kan kita tahu sendiri kan kalau pandemi belajarnya gimana, apalagi di kampung-kampung.
fasilitas nggak ada gitu ya kan Bu. Jadi kalau Iya. libur ya libur aja gitu. Buku Oh, ditutup, nggak belajar sama sekali. Gitu. Nggak iya. jauh. Sementara kelas terus berlanjut gitu kan Bu kan. Nggak selamanya di kelas 3 gitu. Iya. Baik. Jadi kita skalakan nih ya Bu situasi di kelas kita dari skala 1 sampai dengan 10. Pada situasi saat ini kalau kita skalakan situasi Ibu berada di skala berapa nih Bu kalau boleh tahu? Sepertinya di skala 4 gitu Bu. Skala 4 masih Bu. Di skala 4 ya Bu ya. Nah, nanti setelah kita selesai diskusi ini harapannya Ibu mau mencapai sampai skala berapa Bu? Saya nggak mau muluk-muluk ya Bu ya. Saya pengennya di 7 sama 8 dulu deh Bu. Artinya. Dari 7 sampai 8 ya Bu ya. Nah, Ya, Bu. untuk mencapai skala tersebut, tentu ada beberapa upaya-upaya yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Apa aja upaya yang sudah Ibu lakukan, Bu? Selama sebulan ini saya memberikan bantuan kepada mereka Bu, berupa scaffolding gitu Bu. Tapi kok kayaknya belum cukup gitu scaffolding yang sudah saya berikan. Belum cukup ya Bu ya? Belum Iya, Bu. sesuai dengan harapan seperti itu ya Bu ya. Jadi Iya, Bu. karena belum sesuai, tentu Ibu masih punya nih rencana yang lain. Ada sih Bu, kayaknya saya bakalan nanya deh ke guru mereka sebelumnya gitu kan Bu kan. Apa-apa Ya. saja yang menjadi penyebab ataupun sampai di mana pemahaman mereka tentang perkalian gitu. Oh, luar biasa Bu, semoga nanti sukses ya Bu. Jadi dalam melanjutkan rencana tersebut, tentu Ibu membutuhkan dukungan orang lain. Siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam melaksanakan rencana tersebut? Rencananya sih Bu, saya bakalan membutuhkan dukungan dari kepala sekolah sepertinya Bu deh. Untuk Ya. menceritakan masalah saya ini, kemudian juga wali kelasnya tadi kan Bu, Ya. wali kelas sebelumnya gitu kan Bu. Ya. Kemudian orang tua Bu, karena saya kepengen anak-anak mereka ini dileskan sama saya gitu Bu. Ada les tambahan untuk mereka setelah pulang sekolah gitu ya kan. Luar biasa ya Bu ya. Berarti kerjasama yang kompak lah perlu ya. Kolaborasi ya Bu ya. Baik. Nah, tentu dalam membuat kolaborasi tersebut Ibu punya komitmen nih. Kira-kira apa komitmennya Bu? Saya akan menindaklanjuti rencana saya ini secepatnya barangkali Bu ya. Cepatnya kayak ini. Segera mungkin Bu. Segera mungkin ya. Kalau boleh tahu segera mungkin itu kapan ya Bu ya? Ini hari Senin kan Bu. Mungkin saya akan bertanya lebih detail tentang murid saya ini kepada wali kelas hari Selasa, kemudian melaporkannya pada kepala sekolah hari Rabu. Selanjutnya pada saat melapor ke kepala sekolah saya bakalan meminta persetujuan dari Kepsek untuk memanggil orang tua anak-anak ini gitu ya kan. Dan hari Rabu kalau misalnya orang tuanya sudah datang, saya akan ajukan semua saya akan curahkan semua apa kelemahan-kelemahan anak mereka sehingga mereka mau mendukung les tambahan yang akan saya buat ini. Oh, betul Ibu. Luar biasa semangat Ibu ya. Baik. Dari hasil diskusi kita ini kesimpulan yang bisa Ibu ambil apa Bu? Kesimpulannya adalah bahwa gini Bu. Tadi kan saya punya solusi gitu ya Bu ya. Ya. Punya masalah gitu kan Bu. Saya kok nemu solusi gitu ya Bu ya. Setelah berbicara dengan Ibu. Itu dia Bu, saya punya solusi jadinya Bu. Solusi. Iya, solusinya ya itu tadi kan Bu kan. Pertama, bertanya ke kepala sekolah, ke wali kelas sebelumnya, kemudian kepala sekolah dan juga orang tua gitu. Ya. Iya Bu, bagus tuh solusinya. Jadi kira-kira ini solusinya ini akan dilaksanakan secepatnya begitu tadi kan? Komitmennya ini secepatnya apa tadi komitmennya yang akan Ibu lakukan? Segera mungkin. Segera mungkin Bu. Oh iya. Baik. Nah, sesegera mungkin. Setelah melakukan diskusi ini, bagaimana perasaan Ibu Desnora? Rasanya plong Bu, senang. Alhamdulillah sudah ketemu solusinya gitu Bu. Setelah berbicara dengan Bu Dina. Makasih ya Bu.
Luar biasa ya Bu. Dari diskusi ini malah saya muncul rasa penasaran nih Bu. Saya Iya, ingin Bu. melihat nanti hasil dari diskusi kita ini kira-kira nanti ada waktu kan Bu? Insya Allah, Bu. Saya coba dulu deh, Bu, selama 1 bulan ini untuk memberikan les tambahan ke mereka. Nanti kalau gimana hasilnya, saya akan kabarin Ibu deh, Bu. Baik, baik ya. Saya tunggu kabar dari Bu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Makasih Bu Des. Sama-sama, Bu. Saya yang makasih ya, Bu. Sudah mau mendengarkan cerita saya gitu lah, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu Des. Ya, terima kasih kepada Ibu Des Nora dengan Ibu Dina yang sudah melakukan praktik coachingnya. Nah, saya sudah mengamati nih Bu ya. Kepada Ibu Coach, Ibu Dina, apa Ya. yang sudah Ibu lakukan saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah mendengarkan secara aktif Bu dan juga Oke. saya sudah membuat pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta Bu. Ya. Dari hasil observasi saya, Bu ya, dari hasil observasi ini saya melihat memang Ibu sudah mendengarkan secara aktif bagaimana coachnya memberi pertanyaan juga sudah. Jadi saya lihat di sini Ibu sudah aktif sehingga coachnya merasa santai dalam berkomunikasi. Saya juga sudah melihat Ibu mengajukan pertanyaannya ini sudah sesuai dengan alur tirta. Ada di situ saya lihat tanggung ya tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksinya dan juga ada tanggung jawabnya. Saya melihat Ibu sudah membuat janji juga untuk hasil pengembangan rencana aksi yang sudah dilakukan oleh Ibu Desnora. Menurut saya sudah mantap, Bu. Kemudian dari praktik coaching tadi ya, Bu, apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi ke depannya? Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh Bu, karena terkadang masih ada juga lari-larinya konsentrasi Bu. Ya, sama Bu ya. Kehadiran penuh ya, Bu ya. Jadi, Ya Bu. semoga nantinya Bu ya, kehadiran penuh ini bisa lagi lebih dikembangkan. Kemudian alur tirtanya juga lebih semakin mantap lagi ya Bu, lebih makin dikembangkan. Nah, saya rasa semuanya sudah cukup bagus Bu. Terima kasih kepada Ibu Dina dan Ibu Desnora. Kebetulan hari ini saya sudah ada rencana lagi yang lain. Mungkin lain kali lagi kita lakukan praktik coachingnya ya Bu ya. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum Ibu Epa, Ibu Dina. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu. Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat Bu. Oke, hari ini kita akan melakukan percakapan coaching dan kita juga sudah mendiskusikan rubrik penilaiannya ya Ibu ya. Jadi sekarang saya mau bertanya nih tentang kesiapannya pada Bu Epa selaku coach. Ya Bu. Silakan Bu. Yang sudah saya persiapkan nantinya Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta nantinya kepada coach saya Bu. Oke. Selanjutnya kepada Ibu Dina, apa nih persiapannya? Persiapan yang saya lakukan Ibu, saya ingin membahas permasalahan yang saya hadapi dan dapat nanti memecahkan masalah tersebut bersama dengan Ibu Coach Bu. Oke, baik ya Ibu ya. Kembali lagi kepada Ibu Epa, saya Iya, ingin Bu. bertanya nih Bu, kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan pada praktek kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu pada hari ini adalah mengenai mendengarkan aktif dan juga Ya. mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada coach saya nantinya sehingga coach Oke. saya akan menemukan solusi sesuai dengan potensi kekuatan yang dimilikinya sendiri untuk memecahkan masalah tersebut.
Mantap, Ibu-Ibu. Oke, selanjutnya, Bu. Hmm. Saya pengen tahu nih bagian kompetensi coaching mana nih yang ingin secara spesifik diobservasi gitu. Kalau yang secara spesifik ada dua ya Bu yang ingin saya kembangkan dalam pembicaraan pada hari ini nantinya. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kemudian yang kedua mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, jadi ada dua ya Bu ya. Iya Selanjutnya Bu. gini Bu, apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai, Bu? Yang diinginkan? Eh, jadi dari dalam nanti pembicaraan ini yang ingin ketercapaiannya ya Bu ya, indikatornya. Jadi saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ini sehingga Hmm, nantinya coachingnya bisa menemukan solusinya atas masalah yang dihadapinya. Seperti itu Bu. baik Ibu. Oke Bu, jadi sekarang sudah tiba saatnya kita untuk melakukan praktik coaching. Saya Iya persilahkan Bu. kepada Ibu berdua. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Dina. Bisa menyita waktunya sebentar Ibu? Bisa Bu. Oh iya Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, silakan duduk Bu, silakan duduk. Apa nih yang mau kita bahas nih Bu pada hari ini? Begini Bu, belakangan ini saya ada sedikit masalah dan saya Hmm. ingin menceritakannya bersama dengan Ibu. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu punya masalah dan ingin mendapatkan solusinya ya Bu ya. Iya Jadi Bu, harapan Ibu nanti saat kita ya. melakukan sesi ini apa nantinya Bu? Harapan saya nantinya setelah kita melakukan diskusi ini, saya mendapatkan solusi-solusi yang terbaik untuk kemajuan pendidikan anak saya. Seperti itu Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, bisa nggak Bu, Ibu ceritakan kepada saya apa sih yang menjadi masalah dalam pikiran Ibu saat ini apa itu Bu? Masalah yang saya hadapi Bu, begini Bu, selama ini saya merasa dalam proses pembelajaran tuh saya sudah melakukan semaksimal mungkin. Tetapi toh masih ada juga anak didik saya yang tidak mencapai nilai dengan KKM yang sudah ditentukan Bu. Oke Bu. Jadi Ibu punya masalah kalau Ibu sudah melakukan semaksimal mungkin di dalam kelas, tetapi siswanya ada beberapa yang KKM-nya kurang ya Bu ya? Iya Bu, seperti itu Bu. Nah, apa sih menurut Ibu ini mengapa siswanya KKM-nya kurang nih menurut Ibu? Walaupun Ibu sudah melakukan kegiatan ini sudah semaksimal mungkin. Saya melihat di situasi kelas saya ada beberapa anak yang malas dalam belajar Bu. Malas dalam belajar Bu. Nah, Iya. malas belajarnya ini menurut Ibu apa nih Bu masalahnya? Gara-gara apa dia? Penyebabnya bisa jadi yang saya lihat kebanyakan karena anaknya kecanduan dengan main game, Bu, sehingga membuat anak tadi malas dalam belajar. Sudah kelelahan malamnya, Bu, dengan Oke, gamenya. sudah kelelahan ya Bu ya. Nah, Ya, kalau kita lihat ya Bu ya, dalam skala ini kan ada 1 sampai 10. Nah, iya. skala kondisi siswa Ibu saat ini ada di berapa skala nih Bu ya? Kalau kita bisa bikinnya dulu. Kalau skalanya saat ini berada di 5 sampai dengan 6, Bu. 5 sampai 6 ya Bu ya? Ya, Oke. Bu. Jadi skala yang Ibu harapkan nanti Bu, ke depannya kepada siswa ini bagaimana Bu? Saya berharap nanti setelah diskusi ini berlalu, saya mengharapkan skala yang dicapai di kelas saya itu mencapai 8 atau bahkan 10. Allah bisa dicapai, Oke. Bu. Mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Skalanya 8 sampai 10. Nah, Ya, Bu. untuk mencapai skala ini ya Bu ya, 8 sampai 10. Ada nggak Bu upaya sebelumnya yang pernah Ibu lakukan? Upaya sebelumnya yang sudah saya lakukan, Bu, dalam pembelajaran saya mengaitkan pembelajaran dengan metode sambil bermain, Bu. Bagus juga ya Bu, metode sambil bermain. Nah, Iya, Bu. kalau seperti ini Bu, apa gimana siswanya? Apakah bersemangat Bu dia?
Sebenarnya Bu semangat, cuman karena faktor kelelahan tadi ada sebagian kelelahan, jadi semangatnya menurun Bu. Oh, semangatnya menurun ya, Bu. Nah, Iya. ada nggak Bu rencana Ibu untuk mencapai nilai 8 ini, Bu? Selanjutnya bagaimana, Bu, rencananya? Selanjutnya mungkin saya akan membuat video pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran agar si anak yang malas tadi semakin rileks dengan melihat video-video pembelajaran seperti itu, Bu. Wah, rencana yang bagus ya, Bu. Menggunakan video pembelajaran dengan menggunakan eh apa tadi? Infokus ya, Bu ya? Pakai Ya, Infokus iya. kan, Bu? Oke. Menggunakan media pembelajaran, menggunakan Infokus. Nah, ini rencana yang bagus, Bu. Ada lagi nggak, Iya. Bu, rencana yang lainnya selain video ini, Bu? Ada Bu, saya juga akan melibatkan anak terjun ke lapangan Bu, lebih aktif di lapangan seperti itu Bu. Berarti maksudnya ini, Bu, pembelajaran di luar kelas ya, Bu? Di luar kelas, ya Oke, pembelajaran. makin membuat siswa menarik ini, Bu. Pembelajaran di Iya, luar kelas, apalagi anak SD ya, Bu ya. iya Bu. Nah, dalam melaksanakan rencana ini ya kan, Bu, Ya, adakah, Bu, menurut Ibu yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana Ibu yang luar biasa ini, Bu? ada yang pertama Hmm, saya sangat membutuhkan dukungan penuh dari kepala sekolah. Saya juga hmm, membutuhkan dukungan dari rekan sejawat, orang tua dan anak itu sendiri Bu. ya. Berarti melibatkan semua warga sekolah ya, Bu, ya, dalam melaksanakan rencana Ibu ini ya, Bu? Iya, Iya Bu. Bu. Nah, kalau seperti ini, Bu, dukungannya ini kalau saya boleh tahu bagaimana ini, Bu? Dukungan yang Ibu harapkan dari kepala sekolah tuh bagaimana, dengan siswa bagaimana, dan orang tua juga bagaimana menurut Ibu? Dukungan dari kepala sekolah seperti Hmm, penyediaan alat peraga, Bu, itu yang saya oke. harapkan. Hmm, Sedangkan dari rekan sejawat seperti berbagi praktik baik, orang oke. tua berupa perhatian terhadap anaknya, sedangkan siswa itu sendiri saya membutuhkan perhatian penuh anak terhadap materi pembelajaran, Ibu. Oke, Bu. Bagus. Udah luar biasa nih, Bu, ya. Nah, Iya. bagaimana nih, Bu, komitmennya dalam melaksanakan rencana Ibu yang luar biasa nih? Komitmennya saya Ya, akan melaksanakannya secepat mungkin, Bu. cepat mungkin. Iya, Bu. Semakin cepat, makin baik ya, Bu, ya. Ya, Bu. Nah, em, kira-kira nih, Bu, kapan akan dilaksanakan rencana Ibu ini? Eh, karena saya juga masih membutuhkan waktu bersosialisasi Mm-mm. dengan kepala sekolah, mungkin Mm. saya dapat melakukannya 2 atau 3 hari yang akan datang, Ibu. 2 atau 3 hari ya, Bu, ya, yang Iya, akan Bu. datang. Oke, Bu. Nah, apa, Bu, nih kesimpulan yang bisa kita apakan ini, Bu, hari ini yang Ibu dapat simpulkan dari pembicaraan kita pada hari ini, Bu? Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil diskusi kita ini, Bu, yang tadinya saya berpikir masalah saya ini sangat berat untuk saya pikirkan secara sendiri, ternyata dengan berdiskusi dengan Ibu, masalah saya terpecahkan dengan mudah, Bu. Alhamdulillah lah, Bu, ya, kalau seperti itu. Nah, oke, Iya, Bu. Nah, bagaimana nih, Bu, setelah Ibu mendapatkan kesimpulan, bagaimana sekarang perasaannya, Bu? perasaannya alhamdulillah lega, Bu. Wah, syukurlah, Bu. Lebih lega ya, Bu, ya. Nah, Ya. jadi kalau perasaan Ibu sudah lega, rencana Ibu sudah luar biasa, saya jadi penasaran nih, Bu. Kapan nih kita berbincang-bincang lagi untuk menanyakan bagaimana progres yang sudah Ibu lakukan di sekolah? Eh, nanti saya hubungi Ibu kembali dan dengan waktu yang secepatnya juga Bu, atau ini kan hari Senin, mungkin Ya, bisa jadi hari Kamis saya hubungi Ibu. Kita jumpa kembali ya Bu. oke, Bu. Oh, terima kasih, Bu, Terima ya. kasih. Iya, Saya sama-sama, yang Bu. berterima kasih ya Bu. Saya juga, Bu. Ibu sudah mau Ya, menceritakan masalahnya, Bu. Oke, Bu. Kebetulan saya ada waktu lagi, Bu, yang lain. Kita sudahi dulu, Bu, ya. Hari selanjutnya kita bertemu lagi. Ah, ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu. Oke. Oke, baiklah Ibu Dina, Bu Eva, mantap sekali percakapannya ya. Oke Bu, Ya, untuk Bu Bu. Eva selaku Ya, coach Bu. nih, saya pengen nanya nih,
apa sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang saya lakukan ini adalah Bu mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga saya ingin coachingnya itu menemukan potensi dari dirinya bisa memecahkan masalah yang dihadapinya, Bu. Ya, oke Bu. Selanjutnya nih Bu ya, saya mau menyampaikan ini catatan hasil observasi saya terhadap praktek coaching yang sudah Ibu lakukan. Ya, Bu. Pertama, saya melihat bahwa Ibu sudah betul-betul mempraktekkan alur cerita nih Bu. Pada Makasih, saat Bu. Ibu mengajukan beberapa pertanyaan berbobot tentunya ya Bu ya. Ya, Bu. Nampak terlihat jelas bahwa dalam dialog itu ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah, Mm-mm. kemudian rencana aksi dari coachingnya gitu, kemudian tanggung jawab dari coach kapan dia akan melakukan rencana tersebut. Ya, Oke, Bu. selanjutnya ya Bu ya. Eh, setelah melakukan praktek coaching yang tadi ya Bu ya, apalagi sih kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi, yang barusan diceritakan, dilakukan? Yang ingin saya kembangkan lagi, Bu, adalah mengenai kehadiran penuh ya, Bu ya. Karena saya merasa saya belum mempraktekkan atau masih kurang sempurna seperti itu, Bu. Oke Bu, mudah-mudahan dapat ditingkatkan lagi ya Bu ya kemampuan Ya, untuk menjadi coachnya. ya Baiklah terima Ibu kasih, Eva, Bu. Ibu Dina, kita akhiri dulu praktek coaching kita hari ini. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, hari ini kita akan praktek coaching yang sesuai dengan alur Tirta. Sebelumnya saya tanyakan dulu kepada Ibu Desnora sebagai coach dan Ibu Eva Merianti sebagai coach. Apa persiapan yang Ibu lakukan untuk melakukan praktek coaching ini? Yang pertama kepada Ibu Desnora. Persiapannya Ibu, sepertinya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot itu deh Bu. Sehingga nanti harapannya coach saya dapat menggali potensi dirinya dan menemukan solusi atas masalah yang ia hadapi. Baik, ya luar biasa ya Bu ya. Untuk Ibu coachingnya kira-kira apa Bu persiapan yang sudah dilakukan? Persiapan yang sudah saya siapkan ini adalah Bu mengenai masalah yang akan saya sampaikan nantinya kepada coach saya. Saya akan menyampaikan masalah ini Bu kepada coachnya. Baik, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya Bu. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ibu coach? Kompetensi kehadiran penuh yang pertama ya Bu ya, kemudian mendengarkan aktif, juga nanti mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Oh, seperti itu ya Bu ya. Baik. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu diobservasi? Saya ingin Ibu observasi di bagian mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobotnya Bu. Baik, luar biasa. Berikutnya ya Bu ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan kira-kira apa Bu? Indikatornya kalau di bagian mengajukan pertanyaan berbobot mungkin saya dapat mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita gitu Bu. Baik, mudah-mudahan nanti diskusinya berjalan dengan lancar. Untuk berikutnya, room saya serahkan kepada Ibu Desnora dan Ibu Merianti. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Des. Waalaikumsalam Bu Eva. Ada apa menghubungi saya ini? Gini Bu, saya lagi galau. Oke. Galau ya Bu ya. Iya Bu. Jadi gini Bu, sebelum kita cerita panjang lebar nih, saya mau tanya ke Ibu, apa kabar hari ini? Lupa tadi nanyanya. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Meskipun galau ya Bu ya. Iya Bu. Oke Bu, harapannya nanti apa Bu? Kalau kita sudah selesai berbicara gitu. Gini Bu, harapannya nanti kegalauan saya ini Bu bisa saya temukan solusinya Bu, bagaimana mengatasi masalah saya ini Bu.
Oke, jadi Ibu berharap nanti setelah kita berbicara, Ibu akan Mm, menemukan solusi iya, dari Bu. masalah yang sedang Ibu hadapi. Mm-mm. Bu Epah, menurut Ibu, Mm-mm. bisa nggak Ibu cerita ke saya apa yang menyebabkan Ibu galau? Yang menyebabkan saya galau adalah, Bu, saya kan guru kelas 6. Jadi, Hmm, saya masuk ke dalam kelas ini, Bu. Siswa saya ya. ini saat saya menjelaskan pelajaran kurang bersemangat, Hmm, Bu. Jadi cuma kurang beberapa orang bersemangat. yang semangat mendengarkan saya saat penjelasan di depan kelas, Bu. Oke, oke, Bu. Kurang bersemangat muridnya ya ketika Ibu masuk gitu. Jadi kalau Mm-mm. misalkan kita buat skala nih, Bu, ya kondisi murid Ibu pada saat ini itu ada di Kalau kondisi berapa, Bu? kalau skalanya ya, Bu ya, siswa saya ini yang mendengarkan saya, Bu, hanya di skala 4, Bu. Cuma sedikit yang mendengarkan. Oh, oke, oke, Bu. Jadi nanti kalau kita sudah selesai berbicara, harapannya muridnya sampai di skala mana, Bu? Harapan saya, Bu, siswanya nanti dapat nilai 8 lah, Bu, dulu. Skalanya, di skala 8 lah, Bu. Oke, oke, Bu. Oke, Bu. Sebenarnya gini, Bu. eh Apa sih hambatannya? Apa sih penyebabnya gitu, Bu? Kenapa murid Ibu bisa nggak bersemangat gitu belajar dengan Ibu? Bisa cerita, Bu? Mungkin menurut saya Apa ya, Bu disebabkan ya, ini? mereka Mm-mm. bosan, Bu, mendengarkan saya yang Bosan. hanya Oh, menjelaskan oke. pelajaran hanya Hmm. melalui saya saja, Bu, tanpa media apapun, cuma berbicara metode Oh, metode ceramah aja, Bu, yang saya lakukan. oke, Menurut saya oke, itu sih, Bu. Bu, mereka bosan. Mm-mm. Iya, iya, iya. Jadi nih, Ibu sudah temukan ini ya kan, Mm-mm. masalahnya apa dan penyebabnya apa gitu. Kira-kira pernah nggak terbesit di benak Ibu cara yang bisa untuk mengatasi masalah Ibu ini? Yang terbersit sih, Bu Atau ya. upayanya gitu, Bu? Ya, terbesit di rencana saya ini, mungkin mereka ini bosan karena yang saya lakukan adalah metode ceramah. Mungkin ada juga siswa di antara siswa saya ini yang suka dia belajarnya, ada yang modelnya mungkin visual, ada mungkin yang Oh, metodenya modelnya dia orang apa kinestetik, atau mungkin ada siswa. Jadi saya mungkin harus melakukan pemetaan kebutuhan dulu, Bu, terhadap siswa mantap saya Ibu. ini supaya mereka Iya, lebih semangat dalam saya menjelaskan, Bu. ide bagus kayaknya itu ya Bu. Ya, oke. Selain selain melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar muridnya gitu ya Bu ya, ada Mm. usaha lain Bu? Usaha lain yang ingin saya lakukan, kalau saya sudah memenuhi melakukan pemetaan kebutuhan ya, Bu ya, saya Mm-mm, berencana di mm-mm. dalam kelas ini akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai yang sudah saya ikuti dalam program guru penggerak ini, Bu. Iya, mantap sekali Bu ya. Jadi mau praktik nih pembelajaran Iya, berdiferensiasi Bu. ya Bu ya. Mm-mm. Jadi Bu, gini Bu, untuk memetakan kebutuhan dasar murid, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Mm. hmm, dukungan apa sih yang diperlukan atau ada orang lainkah yang diperlukan untuk terlibat dalam hal ini gitu Bu? Ada sih, Bu. Saya mungkin Mm-mm. akan menanyakan kepada wali kelas sebelumnya, Bu. Bagaimanakah Oke, siswa-siswa kelas 6 ini sebelumnya? Siapa di ya, sini yang kurang dalam pembelajaran yang lain, yang seperti itu, bukan? iya, iya. Siapa siswa yang Mm-mm. lebih suka bergerak? Mungkin saya akan menanyakan Iya. kepada wali kelas sebelumnya. Kemudian, saya juga akan menanyakan kepada guru-guru lain, Bu, yang bisa membantu Hmm. saya dalam berbagi praktik baiknya, Bu. Oke, 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 oke. Jadi gini loh, Bu. Hmm? Untuk mengatasi masalah Ibu ini, Ibu berencana untuk eh, mengajak orang lain terlibat gitu ya, Bu ya. Sehingga Mm-mm. nanti apa yang Ibu rencanakan dapat terwujud gitu ya, Bu ya. Ya. Komitmennya kira-kira seperti apa, Bu, terhadap rencana ini? Komitmennya saya akan melakukan rencana saya ini, Bu, secepat mungkin. Oh, secepat mungkin. Bisa diceritakan, Bu? Bisa digambarkan, Bu, kapan dimulai kira-kira? Ini kan hari Minggu, Bu. Mungkin saya akan melakukannya 2 hari kemudian, Bu, di hari Selasa lah, Bu. Saya akan menemui Oke, wali kelas sebelumnya. Seperti itu, Bu. oke. Mm-mm. Oke, mantap Ibu. Mantap sekali itu rencananya ya, Ibu ya. Jadi, Bu, setelah kita bicara panjang lebar ini kan, Mm-mm. apa sih yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita? Yang dapat saya simpulkan, Bu, dalam pembicaraan kita pada hari ini, yang awalnya saya merasa Hmm, galau ya, Bu ya.
tapi saya dapat menemukan beberapa rencana. Yang pertama, Ya. saya akan melakukan pemetaan dulu ya, Bu, kepada siswa saya. Kemudian, setelah saya melakukan pemetaan kebutuhan, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas dan juga saling berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat lainnya dalam berbagi praktik baik. Mantap, Ibu. Mantap, Ibu. Terima kasih, Jadi Bu. sekarang nih sudah nemu solusi kan, Ibu. Gimana perasaannya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Perasaan saya senang ya, Bu ya. Terima kasih sudah membantu saya dalam menemukan kegalauan saya ini, Bu. Terima kasih Oke, Bu. banyak ya, Bu ya. Sama-sama, Ibu. Sama-sama, Ibu. Oh ya, Bu Epa. Melihat rencana Ibu ini ya kan, saya jadi tertarik, Ibu. Penasaran dan kepo. Alias ingin tahu saya, Bu, gimana progresnya nanti ya, Bu ya. Kita apa nanti lagi, Bu? Bertukar informasi lagi gitu, Bu. Kita cerita lagi gitu, Bu. Bisa, Bu. Mungkin minggu depan, Bu. Oke. Kita berjumpa lagi. Saya akan menghubungi Ibu ya, Bu. Oke, Bu. Sama-sama, Ibu. Kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Udah percaya sama Sama-sama, Bu. saya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Desnora dan Bu Epa, saya melihat hasil diskusinya sangat antusias dan sangat luar biasa ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Untuk Ibu Coach, dari hasil diskusi yang sudah berjalan, saya masih mau ingin bertanya nih, Bu. Apa yang sudah dilakukan Coach yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Bu? Saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan gitu ya, Bu, ya, yang sesuai dengan alur kita. Dan berharapnya sih tadi Coach dapat mengeluarkan masalahnya apa, terusnya menemukan solusi, Bu, atas masalah yang ia hadapi gitu. Ya, luar biasa memang, Bu ya. Kemudian dari yang saya perhatikan tadi hasil diskusinya, saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu Coach sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur Tirta. Kemudian, Coach juga telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik, menyampaikan keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi dalam permasalahan. Kemudian mengajukan pertanyaan yang dapat menggali potensi sehingga coaching dapat memunculkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kira-kira itu tadi kan, Bu Des. Nah, sekarang kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan? Di bagian kehadiran penuh deh, Bu, sepertinya. Kompetensi nomor 1, kehadiran penuh itu. Karena belum sepenuhnya saya bisa hadir di diskusi ini. Berarti semangat Ibu luar biasa ya, Bu ya. Ingin meningkatkan lagi supaya toleh kiri, toleh kanan pun bisanya jangan ya. Semoga sukses ya, Bu ya. Ya, makasih ya, Bu. Sudah diobservasi. Sama-sama Ibu. Baik, karena mungkin masih ada aktivitas kita yang lain, room kita tutup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.